Hey yo, are you ready, the Gunners Mania? Ya, ketemu lagi bareng Area Gunners dengan beberapa berita yang mau gue sampaikan untuk malam hari ini. Berita yang pertama adalah Arsenal. Edu sebagai bos Arsenal berusaha untuk menyelesaikan kesepakatan ganda untuk tanda tangan dua pemain asal klub yang sama. Bos The Gunners Arsenal, Edu, sedang mengincar kesepakatan ganda, yaitu Emerson Royal dan Guido Rodriguez dari Real Betis. Kabar dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Arsenal baru-baru ini sangat dikaitkan dengan Guido, tetapi berita yang muncul kemarin malam menunjukkan bahwa mereka sekarang juga tertarik dengan Emerson. Arsenal dianggap sedang mencari seorang pemain yang posisi sebagai bek kanan. Terkait dengan masa depan seorang Hector Bellerin yang tidak pasti, dan Emerson cukup cocok untuk menjadi pengganti posisi Bellerin yang dicari oleh Mikel Arteta. Emerson berusia 22 tahun, tetapi dia memiliki kecepatan tinggi yang telah terbukti dengan kualitas serangnya selama musim lalu di La Liga. Menambahkan back sayap dari Real Betis terlihat akan menjadi rumit karena situasi kontrak yang dimiliki oleh Emerson. Betis akan mendapatkan 50% dari biaya transfer Arsenal untuk Emerson kepada Barcelona. Barcelona memiliki opsi pertama pada pemain itu dan dapat menjadikan transfernya permanen kepada mereka dengan memicu klausul kontraknya. Jadi sedikit rumit ya untuk Emerson ini. Jadi pertama harganya itu harus disetujui oleh dua klub. Mana Betis harus dapat 50% dari biaya transfer, sisanya adalah Barcelona. Jadi ada dua klub yang harus dipenuhi nilai transfernya, menjadi berat bagi Arsenal. Lalu yang kedua adalah Barcelona bisa mengambil si Emerson ini menjadikan dia adalah opsi pertama bagi si pemain. Dan tampaknya jika Edu terus maju mencoba merekrut Rodriguez dan Emerson, itu bisa jadi kesepakatan yang cukup rumit. Lalu berita kedua, kita pindah ke kedua, Barcelona ia akan menguangkan aset mereka dan siap menjual pemain Felipe Coutinho ke Arsenal. Dan Arsenal The Gunners harus menghidupkan kemungkinan itu. Akhir pekan lalu, laporan dari media Inggris mengaitkan bahwa Arsenal terkait dengan pemindahan Felipe Coutinho. Arsenal sedang mengontrak pemain berusia 28 tahun dari Liverpool pada Januari 2018 dan harus membayar tukaran berat sebesar 20 juta euro sebagai tambahan jika pemain Brazil itu telah membuat 100 match untuk tim La Liga Barcelona tersebut. Pada Selasa kemarin, Mundo Deportivo melaporkan klub Katalan ingin menghindarinya, dan itulah mengapa mereka siap untuk membiarkan sang gelandang serang pergi dengan harga yang jauh lebih rendah. Dan klaim dari surat kabar olahraga yang dibuat di Inggris terkait dengan ketertarikan The Gunners pada mantan bintang The Reds itu kemudian memberikan informasi mereka sendiri mengenai kasus ini. Klub Spanyol itu diklaim memandang Coutinho sebagai aset yang bisa menghasilkan uang di pasar berikutnya dan termasuk dalam daftar pemain tim asuhan Ronald Koeman yang ingin memutuskan hubungan setelah musim ini. Ya, jadi berita yang kedua ini tentang Felipe Coutinho, sudah lama. Tapi bagi gue sendiri sih dibanding Coutinho lebih baik Arsenal memperjuangkan Odegaard. Ya, berita yang ketiga adalah Arsenal melihat kemungkinan klausul perpindahan Martin Odegaard dari Real Madrid. Arsenal melihat transfer Martin Odegaard akan diblokir oleh Real Madrid dengan klausul perpisahan mereka yang lumayan rumit. Arsenal tertarik untuk menambahkan Martin Odegaard ke squad mereka secara permanen di akhir musim nanti setelah masa pinjam yang mengesankan bersama Arsenal. Arsenal menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan seorang Martin Odegaard secara permanen. Klausul
Klausul yang dimiliki pemain bintang ini dalam kontraknya, playmaker Norwegia itu kemungkinan besar tidak akan dijual secara murah, menyusul serangkaian kinerja yang mengesankan dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners berhasil mengalahkan Real Sociedad sebenarnya untuk menandatangani pinjaman kapten asal Norwegia ini di Januari kemarin. Ketika Arteta memainkan peran penting di belakang layar untuk memberikan keyakinan penuh untuk Odegaard untuk bisa bergabung bersama Arsenal. Bukan rahasia lagi bahwa pemain asal berusia 22 tahun ini asal Norwegia ini mencintai kehidupannya di London Utara, di mana timnya sekarang mulai membentuk kualitasnya. Odegaard, ya, dia sekarang meningkat dalam setiap pertandingan yang berlalu, memperkuat kasusnya bermain secara reguler di musim depan dimanapun itu. Arsenal sedang menanjak ya kemajuan dan sedang menyusun rencana untuk mengontrak dia di akhir musim. Setelah negosiasi yang dengan Real Madrid pada bulan Januari, The Gunners mencoba memasukkan opsi pindah permanen untuk pemain satu itu. Namun Real Madrid memblokir permintaan mereka dan ingin menilai kembali situasi di akhir musim. Odegaard meninggalkan Real Madrid dengan status pinjaman untuk bermain lebih banyak lagi, lebih reguler lagi, dan masih ada masa depan untuknya bersama klub Los Blancos katanya. Zinedine Zidane mempersingkat pinjamannya 2 tahun Odegaard dengan Real Sociedad musim lalu untuk membawanya kembali ke Real Madrid, tetapi dengan persaingan yang tempat-tempat yang sengit, Odegaard berusaha berjuang untuk mendapatkan posisinya di samping, sesuatu yang dia terima selama bertugas di San Sebastian dan masa pinjamnya sebelumnya di Heerenveen dan Vitesse masing-masing. Apakah Real Madrid memutuskan untuk mempertahankannya atau tidak? Mereka sekarang dalam posisi yang kuat. Nilai saham Odegaard terus meningkat, tetapi dia juga memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang melindungi nilainya. Angka itu diyakini sekitar 30 juta pound sterling, ya, uang yang tidak dimiliki Arsenal. Direktur teknik Arsenal, Edu, masih akan mencoba membujuk Real Madrid untuk melakukan penjualan di musim ini, di akhir musim ini. Tanda-tanda awal menunjukkan Odegaard tertarik pindah ke Stadion Emirates, di mana ya, dia merasa disayangi oleh Arteta. Berbicara pada Norwegia, koran Norwegia, Odegaard mengungkapkan bahwa dia belum mendapatkan keputusan tentang masa depan dan jangka panjang, tapi dia menunjukkan perasaan yang stabilitas yang dirasakan yang baik di Arsenal. Saya belum memikirkan apa yang akan terjadi musim panas, katanya. Kesempatan dengan Arsenal sampai akhir musim, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Saya telah mengatakan hal-hal sebelumnya yang masih saya perjuangkan. Stabilitas dan perkembangan adalah kata kunci. Tentang Odegaard, menurut gue dibanding Coutinho, mendingan Odegaard, dia masih cukup muda dan kapten dari Norwegia. Pindah ke berita yang terakhir dari gue adalah Arteta membuka pintu untuk perpindahannya ke klub Prancis Paris Saint-Germain. Bos The Gunners, Mikel Arteta, mengakui bahwa ia memiliki komitmen penuh untuk perjuangan The Gunners. Kepergian dari raksasa Prancis Paris Saint-Germain di masa mendatang tidak mungkin dikesampingkan, katanya Arteta. Gunners mengeja tugas Arteta di London Utara hingga saat ini tentu saja setelah membuktikan sesuatu yang berbeda dengan rekan senegaranya, yaitu Unai Emery, yang dipecat sebelumnya di 2019. Dan setelah awal yang sangat gemetar, Arteta segera melanjutkan untuk mengawasi jenis pertunjukan dan struktur yang telah lama didambakan, gaya permainan yang sudah lama diimpikan oleh publik Emirates. Pencapaian gemilang di Piala FA musim lalu akhirnya memuncak dalam kejayaan Wembley untuk raksasa ibu kota. Sebelum trofi kedua segera menyusul dalam bentuk Community Shield. Kampanye saat ini bagaimanapun telah melihat Arteta dan Arsenal sama-sama dibawa kembali ke bumi. The Gunners duduk di urutan ke-9 terendah klasemen Liga Premier sementara telah disingkirkan dari Piala Liga, dan melihat pertahanan di Piala FA mereka
membara di tangan Soton pada bulan Januari kemarin. Oleh karena itu, satu-satunya target yang tersisa untuk klub Arsenal yang masih berjalan musim berjalan ini adalah Liga Eropa dengan kemenangan dalam kompetisi klub sekunder sepak bola Eropa yang cukup bagus ini untuk membuat tempat bagi Arsenal di Liga Champions selalu di hati. Karena itu adil untuk mengatakan bahwa Mikel Arteta memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika pelatih Spanyol itu berharap suatu hari ia menetapkan dirinya dengan dalam percakapan seputar ahli taktik terbaik Eropa. Namun demikian, seperti yang diuraikan di atas, tampaknya bos The Gunners itu sedang mengincar peran masa depan di salah satu klub top Eropa. Namun demikian, seperti yang diuraikan, Arteta ditarik tentang kemungkinan mengambil tempatnya di bangku cadangan di Paris setelah menembus panggung senior selama masa pinjamnya di ibu kota Prancis tahun 2001. Dan meskipun ahli taktik The Gunners itu ingin memastikan bahwa fokusnya saat ini tetap semata-mata adalah ke London Utara, namun ia juga meninggalkan pintu yang masih terbuka lah untuk bisa berpindah ke Parc des Princes di masa depan. Saya suka Paris. Ya, saya memiliki kenangan yang bagus di sana, di klub pertama saya secara profesional, dan klub itu selalu ada di hati saya, kata Arteta. Oke guys, thanks for watching. Itu berita gue terakhir. Bye.